Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvan Waidinur, 1802 dari tim internal. Saya akan mempresentasikan dari laporan proyek sistem pemasaran online Praga Barbershop berbasis web. Yang pertama ada ruang lingkup dan fitur. Sistem ini dibuat oleh tim kami internal, dirancang untuk meningkatkan kemudahan kegiatan bisnis barbershop, baik dari sisi pelanggan ataupun admin. Dari sisi pengguna, dari web pelanggan, dari web profil sampai pemesanan atau booking, dan dari sisi admin dapat melakukan berbagai kegiatan manajerial. Ruang lingkup dari proyek ini adalah analisis kebutuhan klien, rancangan dan pengembangan platform sistem, web pemesanan, dan web admin pada barbershop, implementasi dan peluncuran platform, latihan untuk kerja yang memiliki usaha klien, serta pemeliharaan dan dukungan selama 1 minggu setelah peluncuran. Lalu untuk fiturnya dari sistem yaitu ada fitur untuk halaman login dan register bagi admin, customer, lalu web profile dan halaman-halaman info layanan mitra bagi dari sisi pelanggan, sistem pemesanan dari sisi pelanggan, sistem konfirmasi pembayaran bagi admin, rekapitulasi serta edit, hapus dan tambah layanan. Masuk ke spesifikasi dari sistem ini yaitu terdapat web profile, sajian, login, sistem pemesanan, sistem informasi pemesanan bagi admin, sistem rawat booking admin dan registrasi, sistem edit dan hapus data booking, data edit, hapus dan tambah layanan. Nah, yang tiga, job desk, masuk ke job desk yang saya kerjakan, yaitu pertama ada buatan proposal untuk mitra. Proposal ini berisi latar belakang, tujuan, dan berbagai gambaran dari keseluruhan proyek. Proposal setelah draft proposal ini juga mencakup dari implementasi biaya, kebutuhan sumber daya, dan timeline. Setelah draft proposal selesai, dilakukan review dan feedback dari tim terkait untuk memastikan proposal tersebut komprehensif dan mewakili kepentingan perusahaan secara optimal. Tahap akhir melibatkan finalisasi dokumen, persiapan presentasi, dan pendatangan pada calon mitra dengan tujuan mendapatkan persetujuan dan memulai kerjasama yang saling menguntungkan. Yang kedua ada pembuatan WBS dan Gancat. WBS berisi tahapan analisis yang dilakukan dalam proyek. Setelah Gancat berisi gambar visual tentang jadwal dan durasi setiap aktivitas. WBS ini mencakup semua tahapan dan aktivitas yang diperlukan dalam kerjasama seperti analisis kebutuhan, pengembangan proposal, negosiasi, dan implementasi proyek. Untuk Gancat sendiri menunjukkan tentang proyek secara keseluruhan termasuk titik-titik penting dan dependensi antar tugas. PBS dan Gancat yang dibuat versi 4 tahap yaitu konsep dan inisiasi proyek, analisis dan impact proyek, pengembangan proyek, serta pelatihan pengguna. Proyek ini dalam Gancat berlangsung selama 6 bulan. Untuk biaya sendiri dalam penentuan biaya menggunakan metode UCP. Hasil akhir dari UCP untuk pembiayaan proyek ini adalah 1.123.000, belum termasuk dari biaya setelah revisi sesuai ketentuan MOU tentunya, dan juga beberapa perubahan. Biaya akhir ini dibuat sebelum terjadi revisi berkaitan dengan ketentuan MOU. Biaya akhir pada proyek ini adalah 1.173.000. Lalu ada pembuatan MOU. Pembuatan MOU ini dalam proyek ini berisi daftar pasal dengan 12 aktor dari pejabat cek sebagai pihak pertama dan Alvin Hedinus, saya sendiri sebagai ketua dari perwakilan dari tim sebagai pihak kedua. Lalu penandatangan MOU dilakukan pada 27 Maret 2024 bertempat di Plaza Barbershop. Monitoring kerja tim sebagai monitoring kegiatan yang dilakukan dalam pekerjaan proyek list yang harus dilakukan, apa yang selesai, yang sedang, dan belum
dan selesai diketikkan dimonitor dalam bantuan aplikasi Trello dengan pembagian log menjadi 3 log utama, yaitu pre-production, log production, dan post-production. Pertemuan tatap muka menjadwalkan pertemuan tatap muka dilakukan tiap Sabtu jam 7 malam di Indonesia Group. Jenis yang akan dibuat memberikan rancangan kepada sistem analis untuk jenis yang akan dirancang untuk pembangunan sistem. Lalu membuat functional requirement nomor 9 sampai 15 akan memberikan informasi spesifikasi yang harus dimiliki oleh sistem yang akan dibuat dari segi fitur software. FR yang dibuat ini berisi fitur pada sisi admin. Lalu membuat non-functional requirement, dan FR memberikan informasi spesifik yang harus dimiliki oleh sistem yang akan dibuat dari segi software itu sendiri. Lalu ada activity diagram. Activity yang diagram memberikan informasi terkait suatu proses yang terjadi dalam sistem. Activity diagram yang dibuat adalah untuk proses pembayaran, rekap, dan input layanan. Aktiviti pembayaran merupakan proses yang dilakukan saat pembayaran akan dilakukan baik dari customer yang melakukan booking sebelumnya ataupun belum melakukan booking sebelumnya. Rekap menggambarkan proses saat admin melakukan rekapitulasi dengan menentukan input range tanggal ataupun menekan pilihan yang tersedia. Jadi terutamanya menggambarkan proses penambahan dan perubahan layanan yang dilakukan oleh admin yang nantinya akan ditampilkan di web profile sebagai informasi kepada pelanggan. Lalu selanjutnya ada dari pembuatan UI card. UI card dibuat sebagai acuan untuk merancang UI. UI card memberikan informasi hal apa saja yang harus ada dan bisa dilakukan dalam satu interface untuk nantinya diimplementasikan oleh front-end developer. Lalu ada membuat rancangan UI. Rancangan UI dibuat terlebih dahulu sebelum diaplikasikan ke sistem. Rancangan yang dibuat adalah proses rekap dan tambah layanan. Ini merupakan salah satu revisi dari klien, yaitu penambahan untuk fitur, yaitu yaitu fitur tambah layanan. Monitoring tahap deployment 1. Memastikan bahwa target dari deployment 1 tercapai. Hal ini dilakukan dengan bantuan dari project management dari software Trello dan meeting routine. Lalu dilakukan testing black box awal, yaitu hasil testing black box awal tahap pertama menghasilkan 2 skenario yang masih belum valid pada aspek alert, terutama pada saat login dan sign in. Testing ini dilakukan pada sisi pelanggan sampai pembuatan akun. Lalu ada evaluasi sistem tahap pertama yang dihasilkan kesimpulan masih terdapatnya beberapa fitur sistem yang masih belum berjalan pada sisi front-end, terutama pada alert. Hal tersebut dapat memberikan kebingungan bagi pengguna. Dilakukan kembali testing black box 2. Itu pengujian black box selanjutnya ini merupakan testing pada sisi pelanggan sampai ke pemesanan. Tes black box 2 tahap 2 ini menghasilkan kesimpulan valid untuk pengujian. Lalu ada evaluasi lanjutan berdasarkan tes lanjutan dari sisi pelanggan sampai ke pemesanan dihasilkan kesimpulan bahwa semua fitur telah berjalan dengan baik. Lalu karena ada beberapa revisi dari UI, dilakukan kembali testing UI hasil revisi. Testing ini menggunakan metode UIQ dengan jumlah responden yang lebih banyak, yaitu 26 responden. Hasil dari testing tersebut disimpulkan bahwa pengguna memiliki pengalaman positif terhadap produk atau layanan yang diujikan. Skor rata-rata untuk aspek eksperiensi dihasilkan 2,025, perspectability 2, dan attractiveness 1,92. Hasil ini berada pada yang keempat, menunjukkan bahwa pengguna merasa produk tersebut efisien, mudah dimengerti, dan menarik. Skala dependability dan novelty juga menunjukkan nilai tinggi masing-masing, yaitu 1,9 dan 1,925. Meskipun aspek simulation-nya dari reaksi ini hanya mendapat skor 0,9, menunjukkan bahwa produk tersebut kurang memberikan rangsangan atau kebaruan. Tetapi secara keseluruhan berarti menunjukkan evaluasi positif untuk hampir semua aspek,
dengan hanya sedikit ruang untuk peningkatan pada aspek stimulation. Lalu ada presentasi dengan klien, presentasi hasil revisi dengan klien pada fitur sisi admin. Fitur yang direvisi adalah pada fitur tambah booking untuk pelanggan yang tidak melakukan booking dan fitur tambah dan edit layanan. Revisi lalu dilakukan revisi UI sebelum nanti diimplementasikan oleh front-end developer. Terdapat beberapa revisi pada fitur admin saat presentasi terakhir. Maka dilakukan revisi pada UI di Figma untuk dilanjutkan pada front-end. Revisi dilakukan pada sisi admin dan pelanggan riwayat booking. Lalu dilakukan kembali testing black box karena ada revisi. Testing passbox pada hasil revisi di sisi admin. Pengujian ini menghasilkan kesimpulan valid untuk semua pengujian. Nah, dilakukan presentasi revisi UI yang telah dilaksanakan. Hasil redesign dari revisi yang telah dibuat pada sisi admin dipresentasikan kepada klien. Klien sendiri memberikan respon positif terhadap pada hasil revisi. Lalu presentasi fitur rekap final. Fitur rekap final dipresentasikan dari rekap sampai print dari hasil rekap. Lalu ada penyusunan materi dan pengenalan sistem. Penyusunan materi dan dari pengenalan sistem ini dimulai dari sisi admin dan pelanggan untuk semua fitur. Materi ini bertujuan untuk mengenalkan sistem kepada klien, untuk memberikan pengetahuan bagaimana cara menggunakan sistem nantinya. Lalu materi tersebut dipresentasikan kepada klien. Pengenalan sistem dilakukan dengan presentasi melalui Zoom sebelum nantinya dilakukan serah terima dengan klien. Presentasi ini mencakup keseluruhan dari sistem mulai dari sisi pelanggan maupun sisi admin, dari mulai pembuatan akun sampai kegiatan manajerial. Lalu masuk ke tahap analisis pengerjaan proyek. Ketercapaian proyek berdasarkan waktu pengerjaan dari proyek ini sesuai dengan timeline yang dirancang pada timeline awal di Gantt chart. Terus spesifikasi awal sesuai tambahan hasil revisi juga telah tercapai. Dari kepuasan stakeholder, meskipun terdapat beberapa tantangan dan penyelesaian yang harus dilakukan, respon positif dari stakeholder menyebabkan bahwa pendekatan yang kami ambil telah berhasil dalam membangun hubungan yang baik dan memenuhi ekspektasi mereka. Stakeholder menunjukkan tingkat kepuasan yang positif terhadap proyek dengan banyak pernyataan apresiasi terhadap transparansi, keterlibatan, dan efektivitas komunikasi yang terjalin sepanjang proyek. Lalu yang terakhir ada kualitas hasil. Selama fase pengujian, sistem telah melalui berbagai skenario uji untuk memastikan fungsionalitas dan stabilitasnya. Hasil validasi menunjukkan bahwa semua fitur utama berfungsi dengan baik dan setiap bug atau kesalahan ditemukan telah diperbaiki selama peluncuran. Dengan demikian, hasil proyek ini menjadikan komitmen kami terhadap keunggulan dan perhatian terhadap detail, masih memastikan produk yang memenuhi standar tinggi bagi pengguna software. Sekian presentasi dari BPS saya terhadap laporan dari 14A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.